dulu ya. Arya, Azahra, Bagus Aryo, Brian. Oke, Mbak lanjutkan ya. Jadi sebelum kita melanjutkan ikatan kimia, Mbak mau mereview dulu materi di pertemuan kemarin. Kita sudah belajar ada unsur yang cenderung sudah stabil dan ada yang belum stabil. Ya. Nah, unsur yang sudah stabil itu unsur apa kemarin? Yang sudah stabil. Mulia. Ya, gas mulia ada di golongan 8A. Nah, berarti gas mulia itu dikatakan stabil karena sudah memenuhi kaidah apa? Oke. Nah, kemudian sedangkan unsur yang belum stabil itu akan memiliki kecenderungan untuk mencapai kestabilan dengan cara melepas dan kalau melepas itu bentuk apa? Melepas positif. Kalau menerima ya negatif. Nah, kemudian unsur yang sudah stabil kan berarti konfigurasi elektronnya juga stabil. Nah, kalau konfigurasi elektron stabil dikatakan stabil itu ketika memenuhi kaidah duplet dan juga oktet. Kalau duplet kemarin apa? Ya, 2 elektron. Elektron di perimeter luarnya berjumlah 2. Sedangkan oktet 8. Nah, kemudian kapan sih kita menggunakan kaidah duplet dan kapan menggunakan kaidah oktet? Duplet itu untuk unsur helium dan hidrogen atau He dan H, gitu ya. Nah, sedangkan oktet itu yang harus memenuhi kaidah oktet itu semua unsur kecuali He dan H, gitu ya. Boleh dicatat. Duplet itu khusus untuk helium dan hidrogen. Yang harus memenuhi kaidah duplet adalah He dan H. Udah semua? Oke, jadi duplet itu hanya untuk unsur helium dan gas, sedangkan oktet untuk semua unsur kecuali helium dan hidrogen. Oke, kemarin kita juga sudah belajar tentang konfigurasi elektron dan elektron valensi. Elektron valensi apa? Elektron ya. Apa? Ya, berada di kulit terluar. Jadi konfigurasi elektron dan elektron valensi itu akan selalu kita gunakan ketika nanti kita belajar ikatan kimia. Kemarin adik-adik sudah belajar tentang dasar ikatan kimia. Nah, ternyata ikatan kimia itu ada berbagai macam. Ada ikatan ion, kemudian kovalen. Kovalen sendiri nanti ada kovalen tunggal, kemudian rangkap 2 dan juga rangkap 3. Kemudian ada juga ikatan kovalen koordinasi. Nah, kita mau belajar satu persatu ya. Yang pertama nanti ikatan ion. Oke. Nah, ikatan ion itu apa sih gitu ya? Ikatan ion itu ikatan kimia yang terjadi antara adanya gaya tarik menarik elektrostatis antara ion positif dan ion negatif dalam senyawa kimia gitu ya. Jadi ada tarik menarik ion positif dan ion negatif. Nah, ikatan ion sendiri itu terbentuk antara unsur logam dan non logam. Unsur logam itu ada di golongan 1A, 2A, 3A gitu. Sedangkan kalau untuk unsur non logam itu ada di golongan 4A, 5A, 6A dan 7A. Oke ya. Oke, tulis dulu. Oke, jadi ikatan ion itu ada tarik menarik antara ion positif dan ion negatif gitu ya. Nulisnya nanti juga nggak apa-apa, nanti Mbak kasih waktu gitu ya. Nah, kemudian contoh dari ikatan ion itu yang biasanya digunakan untuk memasak. Dia rasanya itu asin apa? Garam dapur gitu ya. Rumus kimia garam dapur apa? NaCl, betul.
Oh ya, kalau ikatan ion itu terbentuk antara logam dan non logam. Nah di sini Na itu sebagai logam dan Cl itu non logam. Ya. Nah kemudian karena NaCl itu kan ikatan ion gitu ya. Kemudian gimana sih proses terbentuknya ikatan ion pada senyawa NaCl? NaCl itu ada unsur apa? Na dan Cl gitu ya. Jadi di sini ada yang pertama dicari apa? Konfigurasi elektron. 11 Na apa? Konfigurasi elektronnya? Oke, yang 17 Cl konfigurasinya, kita tentukan elektron valensi yang ada di kulit terluar. Untuk Na berarti ini kan. Oke. Kalau yang Cl berarti elektron valensi Na berapa? 1. Cl. Nah, kita lihat di sini kan Na 1, Cl 7. 1 dan 7 apakah sudah memenuhi kaidah duplet maupun oktet? Belum. Berarti dia belum stabil gitu ya. Na dan Cl itu harus memenuhi kaidah duplet atau oktet? Apa? Oktet. Oktet semua. Berarti elektron valensinya itu harus 8. Nah, kalau Na ini 1, berarti dia cenderung apa? Lepas. Lepas terbentuk apa? Positif. Positif berapa? 1. Berarti jadi Na plus. Dan ini elektron yang dilepas ada 1. Kemudian kalau 7 berarti dia cenderung apa? Menerima 1. Ini elektron yang diterima maka menjadi Cl. Kita lihat ikatan ion itu ada tarik menarik ion positif dan ion negatif. Nah, positifnya itu ada Na plus dan negatifnya Cl nih. Berarti gimana terbentuknya? Na plus tambah Cl nih. Terbentuklah NaCl. Jadi seperti inilah proses terbentuknya ikatan ion pada senyawa NaCl. Atau secara gampangnya ikatan ion itu terbentuk karena adanya serah terima elektron gitu ya. Karena ini ada yang menyerahkan dan ini ada yang menerima elektron. Jadi kesimpulannya, ikatan ion itu ikatan yang terbentuk antara unsur logam dan non logam yang terjadi karena adanya serah terima elektron. Jadi ikatan ion itu terbentuk antara logam dan non logam yang terjadi karena adanya serah terima elektron gitu ya. Nah, kemudian NaCl atau senyawa ion lainnya gitu ya, ternyata itu memiliki berbagai macam sifat. Di antaranya yaitu titik didihnya tinggi, titik lelehnya tinggi, kemudian mudah larut dalam air dan juga dapat menghantarkan arus listrik gitu ya. Sedangkan ini dia ini jadi dia belum stabil. Jadi kalau dia dia cenderung apa? Cenderung positif ini positif berapa? Itu ya. Jadi dituliskan itu.
Ini buat PR ya. Ini besok Rabu. Ya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,